Selama 16 hari, baby Ezilan menjalani perawatan intensif di NICU. Di balik tubuh mungilnya tersimpan kekuatan besar untuk melewati masa-masa yang penuh tantangan. Berkat dukungan tim medis yang sigap dan penuh perhatian, doa yang selalu dipanjatkan, serta semangat juang dari baby Ezilan, hari-hari sulit itu bisa dilalui bersama. Kini, baby Ezilan siap memulai babak baru. Ia pulang dalam kondisi yang lebih stabil, sehat, dan lebih kuat, membawa harapan baru bagi keluarga yang telah setia menantinya di rumah. Yang mungkin bisa kita ingat terus adalah setiap kita datang ke NICU, setiap kita ucapkan terima kasih, suster di sini ataupun dokter di sini selalu menjawab dengan senang hati. Dan itu yang memang dilakukan di pekerjaannya. Jadi nggak cuma secara lisan, tapi suster ataupun rekan-rekan dokter di sini tuh memang melakukannya dengan senang hati, dan itu kerasa sampai ke kita. Dan kita selalu diskus sama istri, kenapa nggak nanti setelah pulang dari sini setiap ada orang yang ngucapin ke kita nih, ataupun selamat ya Ezi udah lahir, dengan senang hati kita juga doa yang terbaik buat kalian. Itu berasa banget sih positive vibes-nya ke kita. Itu mungkin momen paling yang kita nggak bisa lupain sih. Termasuk ini juga sama edukasinya sih. Cara nyampein edukasinya tuh nggak pernah yang terburu-buru, terus kayak selalu ditanyain, ada yang masih belum ngerti nggak Bapak Ibu? Apalagi ayo tanyain aja saya gitu. Saya masih di sini sampai malam kok. Ya Sus ya. Jadi awalnya memang sudah ada indikasi di awal sih pada saat kita masuk ke UGD ya sayangnya. Kita masuk ke UGD itu ada indikasi bahwa kita akan lahiran secara prematur di umur atau di usia kandungan itu 33 minggu kalau nggak salah. Nah pada tanggal 21 ya, 21 itu istri saya yang paling saya sayang itu pecah ketubannya, dan akhirnya dengan mengambil beberapa konsekuensi dan tindakan, terus juga kita diskus sama beberapa dokter juga, mau nggak mau kita harus tindakan sesegera mungkin. Dan pada akhirnya di umur usia kandungan yang 33 minggu itu ya bayi kami harus masuk ke ruang NICU sih. Mungkin awalnya kaget ya, karena kita tuh kan taunya NICU itu kan ICU bayi yang isinya bayi-bayi dengan keistimewaan tertentu. Aku kan baru selesai operasi ya, jadi luka aku kan masih sakit. Sementara aku tuh harus bolak-balik ke rumah sakit kasih ASI, nengokin adek. Ya, untung ibu itu kan punya kekuatan tersendiri ya. Jadinya ya alhamdulillah. Ketika kita dapat informasi perkembangan si Dede, itu amat sangat senang sih ketika Bapak Ibu ini beratnya naik. Sempat drop juga kita ya, Bapak Ibu berat badannya turun. Ternyata setelah menyampaikan informasi itu dapat edukasi lagi bahwa wajar kok bayi-bayi yang masuk umur prematur itu wajar berat badannya turun. Tapi ketika kita dapat informasi kenaikannya cuma beberapa gram, itu luar biasa senangnya sih. Di NICU itu kan beritanya tuh naik turun ya. Dalam sehari itu belum tentu berita baik terus-terusan dalam satu waktu. Ada satu waktu adik itu udah sehat, berat badannya udah naik. Tiba-tiba karena muntahnya lumayan banyak dari malam sampai pagi, hari itu adik itu harus dipasang selang untuk ke lambung lagi. Iya namanya ibu nggak tega ya sama anak. Akhirnya saya nangis lah di situ. Ditenangin sama semua suster yang ada di sini. Mungkin karena itu untuk kebaikan ya sebenarnya. Tapi kan kalau kita kan orang awam mikirnya, oh anak ini udah sehat tapi kenapa dipasang lagi, gitu kan. Akhirnya ada dokter Heni datang, dijelaskanlah dan ditenangkanlah bahwa memang itu sebenarnya yang terbaik. Lama-kelamaan ya alhamdulillah lah bisa nerima semuanya. Luar biasa. Kita pasangan baru punya anak pula, terus belum tahu kalau secara fasilitas untuk bayi itu seperti apa. Tapi ketika ya kita kan kepo juga nggak sih, pengen cari tahu nih di NICU tuh alatnya ada apa aja sih, terus bagaimana fasilitasnya. Ternyata memang seproper itu dan
sebersih itu, terus juga sedetail itu untuk nanganin berbagai macam kendala sih. Menurut saya fasilitasnya udah proper sih, lebih dari cukup kalau buat saya sebagai orang awam ya. Untuk layanan, kalau menurut kami sih luar biasa sih. Untuk melayani orang, kami tuh nyebutnya awam ya, karena memang bener-bener nggak ngerti sama sekali di NICU tuh ada apa dan harus kayak gimana. Dan menurut kami berdua sih mantap. Untuk yang merasakan seperti kita dititipkan rezeki yang luar biasa, walaupun anaknya harus masuk NICU, buat para orang tua nggak usah khawatir, percayalah ini sudah tertuliskan dan selalu ada solusi dan pasti selalu ada jalan terbaik. Semua sudah tertuliskan dan pasti ada solusinya. Jadi tetap semangat. Intinya untuk pasangan suami istri ya harus saling menguatkan. Zilan, harapan terbesar ya, jadi orang baik sih. Kalau dari saya, harus jadi anak yang kuat dan kamu sama kok kayak anak-anak yang lain. Luar biasa.